Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mudawamah. Saya guru SMK Negeri 1 Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Universitas Riau tahun 2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober, jam 8.30, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 APHPI 2, mata pelajaran kimia terapan pada materi hukum dasar kimia. Untuk lebih jelasnya, silahkan menyimak video berikut ini. SMK Negeri 1 Panggul memiliki dua kompetensi kalian. Yang pertama, usaha perjalanan wisata. Yang kedua, agribisnis pengolahan hasil perikanan. Dalam kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata, siswa akan dilatih menjadi penyedia layanan wisata yang berkompeten di bidangnya. Menyiapkan tenaga kompeten tingkat menengah di bidang usaha perjalanan wisata yang meliputi kompetensi pelayanan prima di bidang layanan perencanaan perjalanan wisata, layanan tiket, layanan pemandu wisata. Kemudian, siswa juga dibekali dengan keahlian foto dan videografi dengan fasilitas yang cukup. Kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan mempelajari tentang pengolahan perikanan mulai dari pasca panen hingga menghasilkan produk olahan berkualitas tinggi yang zero waste dan ramah lingkungan. Mulai dari pengolahan produk secara tradisional maupun modern yang berkualitas dan memenuhi standar. Juga ditunjang dengan alat-alat yang memadai sehingga terwujudlah produk berkualitas yang layak dipasarkan, seperti sarden SMK, SMK Negeri 1 Panggul, berkarakter inovasi unggul. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kelihatannya kurang semangat ya. Supaya lebih semangat, kita coba ya SMK ya. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Alhamdulillah semuanya jadi lebih semangat ya untuk pembelajaran kita hari ini. Ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum kita mengawali pembelajaran podcast yang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Rizky Dwi kemana? Oke, Rizky Ramdhani. Mana? Sakit? Ya. Nah, kita doakan semoga temanmu Rizky Ramdhani cepat sembuh ya. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang ikatan kimia. Contohnya, masih ingat kalian? Ikatan antara unsur Na, natrium ya, dengan unsur klorin membentuk garam dapur atau dirumuskan NaCl, garam dapur. Seperti yang kita ketahui, garam dapur itu jenisnya banyak. Ada garam meja, ada garam laut, ada juga garam Himalaya. Mungkin kalian baru dengar garam Himalaya ya. Garam Himalaya itu berasal dari pegunungan Himalaya. Warnanya putih agak merah muda. Tuh. Nah, tadi garam itu tersusun dari senyawa
senyawa NaCl. Jadi ada garam meja, ada garam laut, terus ada garam belerang. Semuanya tersusun atas Na dan Cl. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan Ibu, apakah perbedaan jenis garam ini berpengaruh pada massa senyawa penyusunnya? Kira-kira berpengaruh apa tidak? Kalau jenisnya berbeda, apakah massa penyusunnya ini pun juga berbeda? Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan tampilkan data tentang nih, kelihatan ya? Nah, di sini ada cuplikan 1, cuplikan 2, ini maksudnya jenis garam yang berbeda. Di sini ada massanya. Nah, setelah persentase, ternyata diperoleh bahwa persentase natrium pada cuplikan 1 maupun cuplikan 2 itu sama. Demikian juga dengan klorin. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun jenis garam itu berbeda, tapi massa unsur penyusunnya. Nah, ini sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang hukum dasar kimia, tepatnya hukum Proust, yaitu perbandingan unsur dalam senyawa adalah tetap. Mbak, sekarang Ibu ingin tanya pada kalian, apakah kalian pernah membuat kue? Pernah enggak? Nah, ya. Coba sebutkan bahan apa saja untuk membuat kue. Oh, apa lagi? Ayo itu apa tuh? Mentega, Bu. Mentega. Terus apa lagi Lesi? Telur. Telur lagi. Ada gula ya. Nah, jika saya mencampurkan 100 gram tepung terigu dengan 50 gram mentega juga 25 gram gula. Ini setelah dicampur ya, akan membentuk adonan kue kan? Berapa berat adonannya kira-kira? Beratnya berarti total dari berat ini berarti 175 gram. Nah, hal ini sesuai dengan hukum dasar kimia yang akan kita pelajari, yaitu tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, yang menyatakan bahwa zat sebelum reaksi, ini kan sebelum kita campur ya, sebelum reaksi, massa zat sebelum reaksi dan massa zat sesudah reaksi itu sama ya. Nah, kalau begitu, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, semuanya. Nah, nih. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui model problem based learning, kalian nanti mampu menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro, serta membuktikan berlakunya kelima hukum berdasarkan perhitungan dari data percobaan yang telah diketahui. Ya. Nah, terus manfaatnya apa? Kalian mempelajari hukum dasar kimia, yaitu untuk mempermudah kalian ketika kalian mempelajari hitungan kimia nanti. Ya. Baiklah. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu akan membagikan kalian LKPD. Nanti silahkan ditulis nama, kelas, dan anggota kelompoknya. Ya, coba Ibu dibantu.
Baiklah anak-anak, semuanya sudah mendapat LKPD? Sudah. Bagus. Nah, semuanya juga sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Baiklah, kita masuk ke tahap yang pertama. Nah, tahap pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini nanti, kalian silakan mengamati video atau data yang ibu tampilkan di layar. Setelah itu, kamu pahami masalah yang terkait dengan video dan data yang ibu tampilkan nanti ya. Nah, ibu akan bagi dulu masalah terkait hukum dasar kimia. Tiap-tiap kelompok membahas satu hukum dasar. Kelompok satu ya. Kelompok satu membahas tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Kelompok dua mana? Membahas tentang hukum perbandingan tetap atau hukum Peirce ya. Kelompok tiga sini membahas tentang hukum perbandingan berganda. Kelompok empat mana? Ya, membahas tentang hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Kelompok 5 membahas tentang hipotesis Avogadro. Sudah jelas ya? Ya. Baiklah, kita mulai. Silakan kalian amati. Jumlah sampah yang kian membunuh, seringkali sampah rumah tangga dengan cara dibakar. Cara ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan bagi warga sekitar. Bahan berbahaya misalnya, seringkali ditemukan di antara timbunan sampah dan dapat menyebabkan racun di udara jika dibakar. Apalagi dengan membakar sampah, turut berkontribusi sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk membakar sampah perlu terus dilakukan agar masyarakat bisa lebih peduli dan tidak lagi membakar sampah mereka. Willy Johan, David Dyson, Dai. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengamati video dan data yang sudah ibu tampilkan di layar tadi, sekarang kamu buka LKPD-mu di bagian orientasi peserta didik pada masalah. Kamu tuliskan masalah yang muncul sesuai dengan hukum dasar kimia yang bagianmu masing-masing ya. Silahkan ditulis di situ. Yang bagian hukum Lavoisier silahkan ditulis, yang bagian hukum Dalton juga silahkan ditulis. Tulis di lembar LKPD masing-masing ya. Bagian ini. Ya. Baiklah, semuanya sudah tulisnya? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, pada tahap ini kalian nanti berdiskusi dengan kelompokmu masing-masing untuk melaksanakan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahanmu tadi dengan cara membagi tugas masing-masing anggota kelompok. Nah, silahkan kalian tulis di LKPD-mu rincian tugas masing-masing anggota kelompokmu. Nanti masing-masing anggota kelompok diberi tugas untuk mencari data, bahan, maupun alat yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahanmu tadi ya. Jelas ya? Ya, Bu. Bagaimana kelompok 5? Apakah sudah dibagi rincian tugasnya? Sudah, Bu. Bagus, lanjutkan ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya ya anak-anak ya. Ya, Bu. Baiklah, tahap berikutnya yaitu penyelidikan individu atau kelompok. Pada tahap ini nanti
Silahkan kalian mengumpulkan data berdasarkan literatur, bisa dari HP, internet ya, bisa dari modul yang sudah dibagikan, bisa juga dari buku paket terkait masalah hukum dasar kimia untuk mencari penyelesaian masalahnya. Ya? Nah, terus data yang sudah kamu temukan, silahkan kalian tuliskan di LKPD-mu. Nah, di bagian ini ya, bagian membimbing penyelidikan individu ya. Siap ya anak-anak? Saya mencari data dari buku paket, terus Sandy mencari data dari internet, terus Yusuf mencari data dari modul. Gimana? Bisa ya? Bagus, lanjutkan. Nih, kelompok 5, bagaimana? Bisa? Bisa, Bu. Nah, pintar semua murid ibu ya. Iya, Bu. Kelompok 2 bisa? Bisa. Alhamdulillah. Kelompok 3 bisa? Bisa. Tadi tentang hukum apa? Dalton. Hukum Dalton. Sudah cari dari internet? Ya. Nah, coba tuliskan hasil pencarian data di sini ya. Semuanya tulis. Kelompok 5 ayo Tito, sudah? Ampun, Bu. Ya, pinter. Cari dari internet juga. HP-nya boleh dipakai, tapi cuma untuk mencari literatur, nggak boleh untuk main ya, toh? Iya, Bu. Nah, pinter. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan tahap berikutnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, pada tahap ini silahkan kalian diskusikan dari data yang sudah kamu peroleh tadi, dituangkan dalam bentuk hasil karya kalian, ya? Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan tahap berikutnya, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini pada tahap ini nanti kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusimu. Nah, ketika kalian presentasi nanti, kelompok lainnya memberi tanggapan atau masukan. Sedangkan ibu akan menilai keaktifan kalian ketika presentasi. Ya? Siap ya? Siap. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Siapa yang akan menyampaikan? Saya Bu Arifin. Ya, Arifin berdiri. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang hukum kekekalan masa Lapoisian menyatakan bahwa dalam sistem tertutup masalah sebelum kita reaksi adalah sama. Berdasarkan video masalah tentang kebakaran sampah tadi, kalau kita amati seolah-olah masa sampah sebelum dibakar dan setelah dibakar berbeda. Namun sebenarnya jika kita membakarnya dalam ruangan tertutup, maka masanya akan tetap karena sebagian besar reaksi pembakaran sampah menghasilkan gas. Demikianlah diskusi kelompok kami. Ya, bagus sekali ya. Diskusi presentasi dari kelompok 1 tadi. Mungkin kelompok lainnya ada yang menanggapi atau memberi masukan? Saya, Bu. Ya, silakan Sally. Kami kelompok 4 setuju dengan pernyataan kelompok 1. Kami ingin menambahkan contoh reaksi kekekalan massa berdasarkan kajian literatur yang kami temukan, yaitu 1. Magnesium 3 gram direaksikan dengan klorin 8,9 gram menghasilkan magnesium klorida 11,9 gram. 2. Karbon 12 gram direaksikan dengan oksigen 26 gram menghasilkan karbon dioksida 38 gram. Ya, bagus sekali ya pernyataan contoh dari kelompok 5 tadi. Ya, kalau kita tuliskan contoh hukum kekekalan massa yang disampaikan kelompok 5 tadi apa? Magnesium
direaksikan dengan klor menghasilkan magnesium klorida. Tadi magnesiumnya berapa gram? 3 gram. Terus klornya berapa, Shelly? 8,9 gram. Akan menghasilkan magnesium klorida sebanyak 11,9 gram. Jadi di sini terbukti yaitu massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Ya, sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjutkan presentasi kelompok yang kedua. Silakan kelompok kedua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang hukum perbandingan tentang Gauss. Berdasarkan serangkaian percobaan yang dilakukan Gauss, dia menyimpulkan bahwa perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Misalnya, perbandingan massa oksigen dan hidrogen dalam air adalah 1:8. Jika hidrogen yang direaksikan dengan oksigen tidak sama dengan perbandingan tersebut, maka salah satu reaktannya akan tersisa. Ya, bagus ya. Tadi presentasi dari kelompok 2. Coba apa kalian semua sudah paham? Jika kalian belum paham, bilang saja, tidak usah malu-malu. Saya Bu. Mohon kelompok 2 menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana bisa diperoleh perbandingan massa oksigen dan hidrogen 1:8. Terima kasih. Ya, bagus Tito ya. Kalau memang kita belum paham, kita tidak perlu malu. Ya, untuk kelompok 2 tadi temanmu ada yang belum paham terkait penjelasanmu tadi. Coba sekarang kamu jelaskan lagi. Nah, Ibu ingin yang menjelaskan bergantian supaya semuanya aktif ya. Ya, baiklah, siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan lagi tentang hukum Gauss. Kami akan coba menjelaskan dalam bentuk tabel. Mau ditulis tabelnya? Ya, Bu. Ya, silahkan tulis. Hapus dulu paparnya ya. Nih. Berdasarkan tabel di papan tulis, dapat diketahui bahwa perbandingan antara massa hidrogen dan oksigen yang termasuk dalam air selalu 1:8. Jika massa zat yang direaksikan berbeda, maka akan terbentuk zat sisa. Misalnya kita mereaksikan 3 gram hidrogen dengan 16 gram oksigen, maka akan menghasilkan 18 gram air dengan zat sisa 1 gram hidrogen. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Ya, bagus sekali ya. Silahkan duduk. Nah, itu tadi kalau berdasarkan data percobaan. Nah, kalau berdasarkan hitungan matematika, ini perbandingan massa H dibanding massa O dalam H2O. H2O itu kan berarti H jumlah atomnya ada 2, O-nya ada 1. Berarti ini berarti 2 kali AN. H. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang hukum kelipatan Faraday Dalton. Menurut Dalton, jika 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur pada setiap senyawa merupakan bilangan bulat yang sederhana. Contohnya, belerang dan oksigen membentuk 2 jenis senyawa. Kadar belerang dalam senyawa 1 dan 2 berturut-turut 50% dan 40%. Apakah hukum Dalton berlaku untuk senyawa tersebut? Jawab. Senyawa 1 terdiri atas 50% belerang, artinya massa oksigen hanya 50%. Senyawa 2 terdiri atas 40% belerang, artinya massa oksigen 60%. Sehingga diperoleh massa S banding O dalam senyawa 1 sama dengan 50/50 sama dengan 1/1. Massa S banding O dalam senyawa 2 sama dengan 40/60 sama dengan 2/3 atau 1/1,5. Jika massa S dalam senyawa 1
massa S dalam senyawa 2 yaitu 1 gram, maka massa O dalam senyawa 1 banding senyawa 2 sama dengan 1 banding 1,5 sama dengan 2 banding 3. Perbandingan tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana sesuai dengan hukum Dalton. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 3 tadi ya. Apakah sudah jelas anak-anak? Nah, baiklah kalau begitu kita lanjutkan presentasi kelompok 4. Silakan, siapa yang mewakili kelompok 4? Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang hukum perbandingan volume gaya rusak berdasarkan hasil percobaannya. Gaya rusak menyatakan bahwa volume gas yang ikut dalam reaksi kimia jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Contohnya, dua peneliti secara terpisah mempelajari reaksi peruraian dinitrogen pentaoksida menjadi nitrogen, dioksida, dan oksigen. Peneliti pertama menemukan bahwa peruraian 50. Baiklah, bagus sekali penjelasan dari kelompok 4 tadi ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apa sudah paham dengan penjelasan kelompok 4? Sudah. Ini masih belum paham, Uji. Mana yang belum paham? Saya masih bingung dengan penjelasan contohnya tadi, mohon kiranya Ibu menjelaskan. Iya. Penjelasan contohnya masih belum paham. Coba Ibu coba jelaskan ya. Perhatikan. Tadi dinitrogen pentaoksida diuraikan menjadi nitrogen dioksida dan oksigen. Nah, ini reaksinya kita setarakan dulu. Nah, terus tadi pada hasil percobaan peneliti 1 tadi berapa ini yang direaksikan tadi? Berapa mili? Berapa mili? 50 mili. Terus NO2 nya berapa kelompok 4? Berapa mili? 100 mili. Yang ini 25 mili. Nah, dari situ kita lihat perbandingan volumenya. Perbandingan volume ini kalau kita bagi 25, dibagi 25 semua ya. Ini dapatnya 2, 4, 1. Nih. Terus pada peneliti kedua, yang N2O5-nya 30 mili, ini 60 mili, ini 15 mili ya. Nah, ini perbandingan volumenya. Perbandingan volumenya juga ini kita bagi 15, ini dapat 2, ini 4, ini juga 1. Nah, dari sini kalau kita lihat antara peneliti 1 dan peneliti 2 mendapatkan hasil perbandingan sama apa tidak anak-anak? Sama ya. Berarti dari sini jelas hukum gaya rusak berlaku ya. Sudah paham? Sudah. Baiklah, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tarik kesimpulan. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi, silakan kalian tulis kesimpulannya di LKPD-mu masing-masing. Ayo, ditulis kesimpulannya. Tuh. Kesimpulan dari 5 hukum dasar kimia tadi bisa kita simpulkan bersama-sama seperti yang ada di layar ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Silakan kalian menulis di LKPD-mu. Ya? Yo, ditulis. Ya. Ya. Nah. Baiklah, Ibu akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang paling aktif pada diskusi kita hari ini. Ya, kelompok mana yang paling aktif kira-kira? Kelompok 5. 2.
Ya, yang paling aktif adalah kelompok 2. Tidak usah berkecil hati, tetap semangat belajar ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu ingin kalian mengerjakan lembar evaluasi di LKPD-mu. Perhatikan, di LKPD-mu itu ada soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Setelah itu kalian isi jurnal refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu bagikan jurnalnya. Kalian isi, di situ ada checklist, tinggal nyentang saja kalian. Silahkan diisi. Untuk soalnya silahkan dikerjakan. Ya, silahkan diisi jurnalnya. Kalau sudah, kamu kerjakan soal evaluasi. Nah, tempat mengerjakannya di baliknya ya. Mbak, ini di baliknya, mengerjakan di baliknya. Nah, baiklah, sudah selesai isi jurnal dan soal evaluasinya? Ya. Baiklah, kalau begitu nanti jurnal dan LKPD-nya dikumpulkan. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kalian mempelajari untuk pertemuan minggu depan. Silahkan dipelajari masa atom relatif dan masa molekul relatif ya. Ya. Baiklah, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita peroleh menjadi berkah dan manfaat untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin. Baiklah, kiranya cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.